kriteria unjuk kerja. Jadi di dalam unit kompetensi penyusunan SOP atau penyusunan prosedur ini ada 5 kriteria unjuk kerja yang sebenarnya ini sekuensial, ini berurutan ya. Jadi step yang pertamanya adalah ini yang paling kiri atas, ya, yang warna biru ini. Ya. Tujuan dan strategi fungsional, kebijakan manajemen SDM, proses bisnis dan pihak terkait diidentifikasi untuk penyusunan SOP. Jadi sebelum kita mulai menulis SOP itu, kita harus mengidentifikasi dulu. Ya, itu yang tadi saya cerita. Kenapa? Apa bedanya proses bisnis dengan SOP kan? Ya, tujuan dan strategi fungsional. Strategi fungsional itu strategi SDM-nya. Ya. Kebijakan manajemen SDM-nya, policy, ya. Kemudian bisnis proses dan pihak terkait. Jadi who-nya kan, who-nya, ya. Diidentifikasi untuk menyusun SOP. Ya. Saya ambil contoh, misalnya tentang merekrut karyawan. Siapa sih pihak yang terkait? Yang pertama pasti user kan, betul nggak? Yang butuh karyawan, yang butuh anak buah kan. Itu yang kan dia itu. Betul nggak? Nah, setelah itu kan minta ke kita, ke departemen HR itu. Ada formulir yang harus diisi. Kan? Ya. Itu pun nanti dilihat dulu, ini mengganti orang yang keluar atau nambah orang. Nah, itu akan masuk pelaku yang lain, yaitu direksi. Kan itu nambah orang kan. Pertanggungjawaban biayanya bagaimana? Itu kan harus pengajuan ke direksi. Gitu. Ya. Dan seterusnya. Mungkin seleksi juga kan. Nah, ada yang namanya seleksi administratif, ada pemeriksaan psikologi, ya. Kemudian ada interview, ya. Kemudian ada medical check up. Nah, itu kan terkait dengan pelaku-pelaku lain itu di dalam perusahaan. Ya, sampai kemudian akhirnya kalau udah ketemu yang cocok, akhirnya kita serahkan kepada user yang memang meminta, kan begitu. Ya. Nah, kurang lebih begitulah gambaran. Ya. Kemudian yang kedua, lanjutan dari yang tadi itu, ini yang warna hijau hijau tua ya. Hasil identifikasi itu dianalisis untuk penyusunan SOP, MSDM. Ya, ya contohnya seperti barusan aja sih. Jadi munculnya kita mesti nyari orang itu apa ya dari request kan. Bisa jadi request atau bisa juga dari sisi eh, rencana strategis perusahaan, misalnya mau melakukan ekspansi misalnya, ya kan? Melakukan ekspansi itu ordernya langsung dari direksi kan? Ya, kita mau buka unit baru, ya pabrik baru, ya siapkan ini, ya sudah dihitung kebutuhannya, ya sudah ada perencanaan tenaga kerja. Kemudian yang berikutnya, nah ini mulai agak teknis. Format SOP ditentukan sesuai kebutuhan dan kebijakan. Nah, bagi Bapak Ibu yang di tempatnya sudah melaksanakan suatu sistem seperti ISO begitulah. Terserah mau ISO berapa, ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000 kan banyak tuh ya kategori gitu. Ternyata displaynya itu mirip itu, mirip ya. Jadi bisa sebenarnya sih nggak usah pusing juga sih. Ya, contoh-contoh mah banyak gitu ya. Jadi ya, penampilannya kayak gitu. Cuma sebelum populer yang namanya sistem ISO itu, kalau saya lihat di kalangan instansi, formatnya adalah format SK. Iya nggak? Formatnya itu SK gitu. Ya, apa itu salah? Enggak juga. Ya, enggak juga. Cuma semenjak populer yang namanya ISO, displaynya itu mengikuti stylenya ISO. Ya, format. Nah, kemudian setelah itu masuk ke kriteria unjuk kerja yang keempat. Ya, SOP manajemen SDM disusun sesuai format dan pengelolaan proses bisnis yang berlaku di organisasi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara proses manajemen SDM, yang hafal betul adalah kita yang ada di SD-nya. Betul nggak? Kan sebenarnya kalau kita bicara tentang sistem quality, ya, sebagaimana halnya juga itu doktrin ya di dalam ISO 9000, yaitu tulis apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda tulis. Kan itu aja sih sebenarnya. Jadi kita hanya menuliskan, kita melakukannya seperti apa, step by step.
tinggal dituliskan. Hanya jangan lupa 5W1H-nya harus masuk. Ya kan? 5W1H-nya harus masuk. Terakhir ini, yang warna orange ini. SOP manajemen SDM diterapkan setelah mendapat validasi dan pengesahan dari pimpinan organisasi yang berwenang dengan sosialisasi yang efektif. Ya, jadi di sini approval, ya intinya approval dan kemudian sosialisasi. Jadi kan supaya SOP ini berjalan dengan baik, efektif, para pelakunya harus tahu, betul nggak? Ya mungkin kita mesti ngumpulin teman-teman dari semua departemen untuk memperoleh briefing dulu tuh manajemen pengelolaan SDM di perusahaan kita itu seperti apa. Nah, ya seperti inilah SOP. Ya, supaya nanti nggak kemudian banyak berdebat nanti, banyak komplain gitu. Kok kayak gini tuh saya nggak tahu. Ya, misalnya harus ada pemeriksaan kesehatan atau misalnya kalau usianya di atas 40 harus izin direksi dulu gitu ya. Atau misalnya kalau mantan karyawan mau masuk lagi juga nggak bisa seenaknya, harus izin direksi dulu. Itu diantaranya di tempat saya itu ada ketentuan-ketentuan seperti itu yang tentunya mereka harus tahu gitu ya tentang hal tersebut. Nah, jadi kembali apa sih yang mau ditanyakan oleh asesor? Yang mau ditanyakan cuma ini kok, nah, 5 ini. Mungkin aja juga nggak semua sih, mungkin aja nggak semua, ya. Tapi portofolionya kita udah siapin. Nah, yang tadi itu yang saya minta, ya. Contoh prosedur di tempat kita. Rekrutmen, training, ya, pengupahan, dan pendisiplinan. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan tentang